Tadi Pak Nofri jelaskan tadi, itu sumbernya bisa didapat di mana tuh, Pak Nofri, biar dia bisa mengambil posisi buy, atau sell, atau net short, net long gitu ya? Oke, jadi kalau analisa teknikal kan sumbernya dari broker kita, kemudian analisa fundamental bisa dari website-website atau kanal-kanal YouTube dari institusi besar masing-masing negara yang memiliki mata uang. Nah, untuk analisa sentimental dalam bentuk data commitment of trader ini bisa kita lihat langsung di websitenya Bapepti-nya Amerika, yaitu cftc.gov. Data-data itu jelas sekali ada dan dipublikasikan rutin 1 minggu 1 kali setiap Jumat seperti tadi yang saya sampaikan. Kemudian juga ada website-website lain yang diolah sehingga lebih informatif, tetapi tetap saja sumber informasinya adalah dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangkanya Amerika tersebut. Oh, Bapepti-nya di sana ya, Pak ya? Betul. Oke, oke, Jadi oke. diolah lagi di website tradingstar.com, nanti juga akan saya tampilkan, lebih informatif sehingga kita juga bisa lebih sederhana di dalam menyimpulkannya. cftc.gov, nanti Anda bisa lihat ke websitenya, ini pada slide juga ada cftc.gov. Kemudian di situ ada submenu, Anda lihat di yang keempat, ada about dan industry law regulation, dan terakhir adalah market data dan economic analysis. Di situ nanti ada submenu yang disebut dengan COT tadi. Kemudian Anda juga bisa lihat laporan asli dari cftc.gov seperti pada slide nih. Iya. Jadi sangat sederhana sekali, Pak. Ini contohnya ada Canadian dollar, Iya, ada iya. Swiss franc, dan seperti ketikan ya. Jadi sangat tradisional. Nggak enak kita melihatnya, Pak. Perlu bantuan website lain. Contohnya misalkan seperti tradingstar.com menyediakan data-data COT dan dia tetap mengambilnya dari data cftc.gov, cuma diolah dengan lebih informatif. Kira-kira di samping Tradingstar juga ada yang lain-lain, tetapi pada prinsipnya tetap sumber datanya tuh dari Bapepti-nya Amerika, Oh, jadi iya, iya. bukan data kaleng-kalengan. Dan untuk mendukung analisa ini tadi yang dia melihat di CFTC ini, itu ada yang namanya Tradingstar ya, Betul. Tradingstar.com. Lebih Oke. informatif, Pak. Tampilannya nggak seperti apa yang disampaikan oleh CFTC yang seperti ini di slide, jadi jadul gitu loh. Oh, tapi Slide ini. datanya sama ya, Pak ya? Sama, Pak. Oke. Hanya disajikan lebih informatif tadi dalam bentuk grafik dan lain sebagainya. Kalau di cftc.gov nggak ada grafiknya, Pak. Oke. Nanti kita akan bahas lebih lanjut teknisnya dengan lihat langsung ke monitor. Nah, ada 4 jenis laporan yang perlu diperhatikan sama trader-trader kita ini. Itu jenis-jenisnya apa tuh? Bisa Pak Nofri jelaskan nggak nih? Ada 4 jenis data, cuma rasanya karena keterbatasan waktu, saya nggak akan terlalu menjelaskan 4-empatnya ini secara Oke. satu persatu. Langsung saja kita fokus ke data yang paling baik yang akan kita baca, yaitu yang disebut dengan legacy. Legacy ini adalah laporan COT yang asli, berasal dari sebagian kontrak berjangka dari mulai tahun 1980. Jadi datanya sampai dengan sekarang itu kan sangat banyak sekali, sehingga datanya itu sejarahnya panjang dan itu menjadi sebuah keunggulan yang terbukti. Sebagian besar pengujian statistik dilakukan dengan laporan legacy ini, bukan yang suplemental atau disgraded dan lain sebagainya. Jadi kita fokus saja kepada legacy. Yang penting Anda paham bahwa ada 4 jenis data yang disajikan di dalam website cftc.gov. Yang kita gunakan adalah yang legacy tentunya. Dan perlu saya tambahkan juga sebagai bahan informasi lebih lanjut,
yang namanya market mata uang atau komoditi ini kan ada dua, yaitu yang disebut dengan forex atau commodity spot, kemudian juga currency atau commodity future. Nah, di dalam currency future itu ada bursanya. Kalau spot tidak ada bursanya. Bursanya yang paling terkenal itu yang disebut dengan CME atau Chicago Mercantile Exchange. Iya. CFTC.gov mengambil data dari bursa CME ini. Iya. Ini bursa yang terbesar di dunia, Di Pak. Amerika ya. Oke. Nah, trading forex gold online yang kita lakukan saat ini itu kan sifatnya OTC, over the counter. Nah, harga tetap mengacu kepada currency future-nya, yaitu yang di CME tadi. Kemudian mungkin ada pertanyaan, Pak, itu kan cuma di Amerika, bukan mewakili dunia. Jangan lupa, Amerika sendiri adalah kiblat ekonomi dunia. Iya, Sehingga transaksi yang terjadi di Amerika itu bisa kita acukan mewakili transaksi dunia. Kita masuk ke pelaku perdagangan nih, Pak. Itu gimana pembagiannya biar para trader ini bisa paham tentang pelaku perdagangan di bisnis forex dan komoditi ini? Oke, ini juga informasi yang sangat penting, Pak, Iya. untuk mendukung trading kita. Karena begini loh, kalau kita mau sukses menjadi seorang trader profesional atau fund manager, entah itu private atau korporat, harus tahu lengkap. Jangan cuma sedikit-sedikit saja. Iya. Nah, kalau kita bicara pelaku pasar perdagangan, forex, dan komoditi, itu sebetulnya ada 3 dan semua kembali lagi tercatat di cftc.gov. Yang pertama, non-commercial trader. Mereka ini adalah spekulator atau institusi besar. Sebagian bilang big boy, big dog. Contohnya JP Morgan, Citibank, dan lain sebagainya. Dan hedge fund seperti George Soros dan lain sebagainya juga yang memang mencari keuntungan dari fluktuasi atau pergerakan harga perdagangan pasar berjangka. Jadi dia targetnya memang benar-benar mencari keuntungan. Oke. Itu disebut non-commercial trader. Non-commercial trader. Jadi jangan terbalik. Nah, sekarang yang kedua, commercial traders adalah perusahaan-perusahaan komersial Iya. di bidang apapun yang bukan mencari keuntungan dari transaksi pasar berjangka, tetapi lebih ke arah hedging. Oke. Jangan lupa, Pak Ade, bahwa yang namanya mata uang itu kan alat pembayaran. Tidak semua orang butuh uang untuk mencari keuntungan. Iya. Pada praktek kan bisa untuk membayar tagihan ekspor impor, membayar gaji karyawan. Mereka tidak terlalu peduli dengan naik turunnya itu harga karena mereka bukan untuk mencari keuntungan. Contoh misalkan, Pak Ade ingin mengirimkan anak ke luar negeri, kan butuh dolar. Pak Ade kan nggak mau tahu dolar naik, dolar turun, yang penting saya harus beli dolar. Kalaupun nanti dolar kemudian turun pada saat kita beli tinggi, Pak Ade nggak ada persoalan karena memang Pak Ade butuh. Nah, commercial trader ini seperti itu. Nah, mereka biasanya juga di samping sebagai alat pembayaran, mereka juga untuk ke arah hedging. Dan yang terakhir, non-reportable. Non-reportable itu ya trader-trader retail yang tidak terlalu ada efeknya ke dalam pergerakan harga tersebut. Iya. Sehingga sebetulnya kita nanti oleh karena itu fokus saja ke non-commercial trader. Oke. Nah, jadi ada 3 itu, teman-teman sobat sukses semua ya. Ada yang pelaku perdagangan itu ada non-commercial traders, ada commercial traders, dan non-reportable ya. Betul.
Di salah satu pelaku perdagangan ini, di commercial trader ini ada yang cukup menarik ya, dia lebih ke arah hedging nih. Dari sisi Pak Nofri itu, hedging itu apa nih pengertiannya nih? Biar lebih paham trader-trader di Indonesia ini. Jadi nggak asal ngomong hedging. Kalau biasanya kan yang diketahui ya, misalkan kita punya posisi buy, kemudian entry sell, itu hedging gitu. Iya. Nah, sebetulnya hedging ini luas. Dan bisa Anda perhatikan juga pada slide, adalah upaya untuk membatasi, melindungi, atau meminimalkan risiko kerugian dari suatu aset atau investasi. Biasanya dilakukan dengan mengambil strategi mengimbangi atau melakukan strategi yang berlawanan dengan kondisi yang sedang terjadi. Contoh, pada gambar slide itu kan ada gambar kopi ya. Misalkan nih, seorang pengusaha kopi, di dalam menjaga supaya ketersediaan kopinya itu baik, kemudian juga menjaga supaya harganya tetap sesuai dengan yang dia inginkan, akhirnya dia membeli kopi 1 ton dengan harga sekarang, Pak Ade. Oke. Cuma kopinya diterimanya 2 bulan lagi. Oke. Nah, itu sebetulnya hedging. Asumsinya begini, nanti bisa saja 2 bulan lagi, misalkan saat ini harga kopi itu 1 juta 1 kilo, nanti bisa jadi 1,5 juta. Oke. Atau 2 juta. Mungkin karena musim yang tidak baik, atau hal-hal lain, terganggunya transportasi, akhirnya dikunci, di hedging. Yuk kita kontrak, nanti antar 2 bulan lagi, tapi harganya 1 juta. Nah, ini kan bisa 2 efek. Iya, benar. Kalau ternyata nanti harga kopi menjadi 2 juta, berarti yang mengontrak dalam tanda kutip sekarang mendapatkan keuntungan, terlindungi, sehingga dia tidak perlu lagi mengeluarkan dana lebih. Semua sudah diprediksi pokoknya 1 juta. Mau nanti harga kopinya jadi 2 juta, ya bayarnya nanti itu pun 1 juta. Tetapi ada sisi lain, bisa saja ternyata harga kopi itu menjadi 500.000. Misalkan panen kopi banjir, barang banyak, kita tetap harus membayarnya 1 juta. Konsep dari perusahaan-perusahaan komersial di bidang masing-masing kan terutama adalah mengamankan dulu dananya, bukan mencari keuntungan lebih. Itulah yang disebut dengan hedging pada market yang disebut dengan komersial. Kemudian juga tipe-tipe hedging itu bisa di mata uang, seperti misalkan perusahaan ekspor-impor melindungi diri dari perubahan nilai mata uang tadi, itu yang bisa saya jadikan contoh. Bisa juga melindungi komoditi seperti tadi kontrak kopi, soybean, oil, dan lain sebagainya. Kemudian pada saham dan indeks, ini juga untuk para trader saham, bisa spekulan membeli dan menjual saham dan indeks saham atau CFD pada saat yang bersamaan. Pada pedagang emas bisa juga, Pak. Dia misalkan beli emas, sementara dia sell di online. Itu hedging. Oke. Pada mata uang bisa seperti yang mungkin rekan-rekan semua sudah tahu, misalkan di buy, kemudian di sell kemudian. Tapi ada juga yang dari awal langsung buy dan sell. Itu kira-kira contoh dari aktivitas hedging. Oke, nah menurut Pak Nofri sendiri nih, idealnya beginner maupun advance lah ya, yang perlu diperhatikan yang mana nih, yang idealnya menurut Pak Nofri nih, non-commercial trader atau commercial trader? Tadi kan seperti disampaikan ada 3 ya tipe pedagang, dan kalau kita menganalisa OT, yang kita lihat itu posisi non-commercial trader justru. Karena dia memang mencari keuntungan secara murni, sedangkan komersial trader tadi kan hanya untuk kebutuhan hedging. Biasanya kalau yang komersial trader, dia akan mengambil posisi berlawanan, Pak. Kan untuk mengamankan aset. Mengamankan aset yang sektoril ya, Pak ya? Betul. Ya. Sehingga tidak menggambarkan pergerakan harga sebelumnya. Jadi kalau market naik, justru dia melakukan aksi short. Kalau market turun, justru dia melakukan aksi long.
Sedangkan kalau yang namanya non-commercial trader ini kan benar-benar mencari keuntungan. Dan kalau dia misalkan ingin menggerakkan market naik, dia melakukan aktivitas membeli dalam jumlah besar-besaran, sehingga akhirnya harga akan naik. Oke. Jadi ketika tren naik, ya commercial trader cenderung mengambil posisi short atau sell. Sementara non-commercial trader secara kolektif bersama-sama biasanya menggunakan strategi mengikuti tren yang terlihat dari penambahan transaksi long, Ya. jumlah lotnya, dan lain sebagainya. Hal yang sama berlaku sebaliknya untuk pasar yang trennya turun. Kemudian untuk teknisnya bisa kita lihat pada chart ini.